Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 692 cara yang mencolok. Wajah He Zizen berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga telah mendengar tentang organisasi saudara yang dimiliki Pedang Master League, tetapi dia tidak tahu bahwa organisasi saudara dari Liga Master Pedang disebut biarawan. Tidak heran masyarakat tua Siang sangat khawatir. Jika kelompok orang ini juga anggota biarawan, itu akan setara dengan keluhan pribadi antara Dark Sting Brigade dan biarawan. Ketika saatnya tiba, itu akan memberi kelompok orang ini dan kesempatan bagi SWOT Master League untuk bergabung. Meskipun organisasi persaudaraan ini tetap mengklaim sebagai saudara dan saudari, hal paling mendasar yang menghubungkan mereka dengan erat bukanlah persaudaraan yang buruk, tetapi kepentingan bersama. Dan sekarang, tim Dark Assassination membunuh orang-orang ini, yang setara dengan menciptakan kepentingan bersama untuk mereka, yang akan membuat hubungan mereka lebih intim. Ketika mereka bekerja sama untuk menangani China, itu akan merepotkan. Besar. Lao Xiang, bagaimana kekuatan biara ini dibandingkan dengan SWOT Master League? He Zizen bertanya dengan suara yang dalam. Biara memiliki lebih sedikit personel. Meski kekuatannya tidak sebagus SWOT Master League, tetap tidak bisa diremehkan. Orang-orang yang aku pimpin di Departemen Intelijen Militer berperang melawan mereka. Kemampuan pribadi orang-orang ini tidak lemah, dan ada banyak cara jahat. Siang Nantian menghela nafas dengan suara yang dalam, kuncinya adalah mereka tidak menghadapi Anda secara langsung, dan mereka selalu terlibat dalam serangan diam-diam. Sejujurnya, saya pusing saat bertemu mereka saat itu, jadi jika kali ini pertemuan Anda benar ini kelompok orang ini, maka semua brigade penikam gelap Anda adalah baik, dan Anda dapat memusnahkan kelompok orang ini. Mendengar kata-kata Siang Nantian, He Zizen menggelap, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, malu, sebenarnya, total hanya ada 4 orang, dan tim kami memiliki total 23 orang, dan kami mengejar mereka. Saat itu, 2 dari mereka pernah terluka dengan senjata, tetapi setelah pertarungan, mereka masih menderita banyak korban. Sebanyak mereka kembali hidup-hidup, tetapi 7 atau 8 orang. He Zizen menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dengan ekspresi sedih. Bahkan jika sebagian besar dari 7 atau 8 orang yang kembali terluka parah, jika dia tidak diberi nasihat kepada Nantian di bidang seni yang mendalam, dia tidak akan bisa terpengaruh sepenuhnya. Mundur. Kemampuan orang-orang ini tidak lebih buruk dari SWOT Master League, jadi kamu tidak malu. Siang Nantian berkata dengan suara yang dalam kepada He Zizen, Anda harus tahu bahwa jika sekelompok orang yang dimusnahkan oleh He Zizen benar-benar anggota Ordo Monastik, maka kemampuan mereka tidak jauh lebih lemah daripada orang-orang dari Liga Master Pedang. He Zizen, pasukan khusus biasa. Sangat jarang mereka bisa melakukan ini. Alangkah baiknya jika ada bantuan dari Departemen Intelijen Militer. He Zizen menggertakkan giginya dengan keras, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun juga, saya harus mendaftar ke Departemen Intelijen Militer untuk mengirim tim dengan saya untuk menjaga perbatasan. Ini tidak masalah, aku bisa bercermin pada orang-orang di atas. Siang Nantian mengangguk, lalu menghela nafas, dan berkata dengan emosi yang ekstrim, sayang sekali kemampuan anggota Departemen Intelijen Militer tidak lagi seperti dulu, dan sekarang seluruh Departemen Intelijen Militer telah menjadi bubur. Daji. Ketika Siang Nantian mengatakan ini, dia patah hati dan tidak berdaya. Saya tidak menyangka bahwa guru kartu truf yang telah dia bangun dengan susah payah suatu hari tidak akan jatuh ke bidang seperti itu. Bubur berantakan. Kenapa? He Zizen tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan semua keraguannya. Apalagi, pemimpin pensiun, orang-orang di bawah secara alami akan berjuang untuk posisi atas.
Siang Nantian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Dia juga tertekan oleh situasi saat ini dari Departemen Intelijen Militer, tetapi dia sudah turun tahta, jadi dia tidak berdaya. Berjuang untuk peringkat atas. Jejak kemuraman melintas di wajah He Zizhen, dan dia berkata dengan wajah dingin, kami bekerja keras di garis depan, dan mereka ada di rumah, berjuang untuk hal-hal ini. Siang Nantian juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit tidak berdaya, melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia terlalu malas untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada dirinya sendiri, saya mendengar bahwa Anda dan Komisi Militer akan menyiapkan upacara penguburan untuk para martir ini akhir pekan ini. Ya, Siang Lao, aku hanya ingin mengundangmu kemari. He Zizhen buru-buru menoleh dan bergegas ke Nantian untuk mengundang. Pergi, tentu saja aku harus pergi. Siang Nantian buru-buru mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ini semua adalah pahlawan kita di China, dan saya akan mengantar mereka pergi. Tuan, saya mendengar bahwa saya akan menyumbangkan uang setelah saya pergi, haruskah kita juga menyiapkannya? Meskipun Bu Cheng di samping sedang berbicara dengan Siang Nantian, dia menoleh dan memandang He Zizhen, sepertinya bertanya. He Zizhen buru-buru mengangguk dan berkata, Siang Lao, memang ada kegiatan donasi. Nyatanya, kali ini pemerintah telah memberikan sebagian besar uang untuk memukimkan kembali para syuhada dan keluarga syuhada yang berduka, tapi saya teringat keluarga syahid lain yang berduka di China. Saya ingin membantu mereka meningkatkan kondisi kehidupan mereka, jadi saya menindaklanjuti dan mengusulkan kegiatan donasi seperti itu. Oke, kegiatan ini bermakna. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk negara dan rakyat. Kita harus menjaga keluarga mereka dengan baik. Siang Nantian mengangguk penuh semangat, menoleh dan melihat ke halaman kecil yang cerah di luar, dan berkata dengan emosi, mungkin kita akan berada di antara mereka suatu hari nanti. Di akhir pekan, acara penggalangan dana dilaksanakan sesuai jadwal. Tempatnya ditetapkan di makam syuhada di pinggiran ibu kota. Diselenggarakan bersama oleh pemerintah kota, komisi militer dan dewan negara, sehingga skalanya sangat megah, kecuali pasukan dan beberapa kader yang ada di kota hari itu. Selain media dan beberapa perusahaan terkemuka yang telah mendaftar, banyak juga masyarakat awam yang mendengar kabar tersebut, memegang bunga untuk peringatan di tangan mereka, dan secara spontan mengucapkan selamat tinggal kepada para pahlawan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi atau mengapa para martir ini mati, mereka semua tahu bahwa orang-orang ini mati untuk mempertahankan negara dan rakyat. Setelah Lin Yu kembali untuk berbicara tentang perbuatan para martir ini, Jiang Yan, Ye Qingmei dan Dou Xingyi juga meminta untuk mengikuti Lin Yu, dan ingin melihat selamat tinggal para martir ini. Secara alami, Li Zhensheng dan Bai Rentu juga mengikuti. Adapun langkah-langkahnya, dia datang dengan tuannya, jadi dia tidak tinggal bersama mereka. Waktu khusus untuk memulai upacara adalah jam 8 pagi, tetapi sebelum jam 7, alun-alun kecil dan area sekitar kuburan syuhada sudah penuh dengan orang. Karena alun-alun kecil merupakan lokasi acara utama, terutama digunakan untuk menampung para pelaku bisnis dan beberapa personel khusus yang telah mendaftar untuk acara tersebut. Oleh karena itu, alun-alun kecil tersebut diblokir oleh pagar sementara, beberapa tentara dengan peluru tajam berdiri di depan pagar yang jaraknya beberapa kilometer. Selain itu, ada semua polisi dan tentara untuk mencegah perusuh mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan teroris. Tapi setelah pengamanan yang begitu ketat, saya yakin tidak ada massa yang cukup bodoh untuk melancarkan serangan pada kesempatan ini. Setelah Lin Yu menemukan tempat untuk memarkir mobil, mereka berjalan ke pemakaman, dari jalan di luar, ke pemakaman, dan kemudian ke alun-alun kecil. Mereka digeledah tidak kurang dari 3 kali. Selain itu, alun-alun kecil sangat dijaga. Setelah melihat Lin Yu dan yang lainnya, dia mencari mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk.
Tetapi ketika Lin Yu dan yang lainnya berjalan menuju kerumunan di tengah alun-alun kecil, dua tentara dengan peluru tajam tiba-tiba berlari dan langsung mengarahkan senjata mereka ke tuxedo 100 orang, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak diizinkan masuk. Silakan keluar." Saat ini, staf teknis Angkatan Darat menemukan identitas asli Bairentu melalui perbandingan foto dan meminta mereka untuk datang dan mencegatnya. Meski Bairentu tidak melakukan apapun di Tiongkok, ia tetap dicap sebagai pembunuh bayaran profesional. Unsur-unsur yang sangat berbahaya, dan di tengah-tengah tempat tersebut ada beberapa kelompok orang-orang khusus. Agar aman, mereka tentu saja tidak bisa membiarkan 100 orang masuk. Bairentu memandang kedua tentara yang memegang senjata dengan dingin, dan berkata dengan suara gelap, "Jika itu biasa, kalian berdua akan kehilangan tangan. Kakak Niu, jangan impulsif." Lin Yu buru-buru bergegas mendekat, meraih tangan Bairentu, dan menjelaskan kepada kedua tentara itu, "Dua bersaudara, dia adalah temanku dan ikut denganku. Bisakah kamu membuatnya mudah?" "Tidak mungkin." Kedua tentara itu berteriak dengan dingin, "Tolong cepat dan tinggalkan kuburan, kalau tidak kita akan menembak." Apa yang mereka katakan tidak berarti ketakutan sedikit pun. Jika Bairentu tidak pergi, mereka akan benar-benar menembak Bairentu di tempat tanpa ragu-ragu. "Dua saudara, dengarkan penjelasan saya, dengarkan saya, dia benar-benar bukan orang jahat." Lin Yu buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil senjata mereka, karena takut mereka benar-benar akan menembak karena dorongan hati. "Jika Anda menghalangi kami lagi, berhati-hatilah karena kami bahkan mengusir Anda." Wajah kedua tentara itu tenggelam, dan salah satu dari mereka sudah mengarahkan pistol ke Lin Yu. Kulit Jiang Yan, Ye Qingmei dan Dou Xingyi berubah tiba-tiba, dan mereka buru-buru mencondongkan tubuh ke depan dan menarik Lin Yu. Brengsek. Kali ini, terdengar teriakan dingin, "Tahukah kamu siapa ini? Ini Tuan He Jiarong He. Turunkan semua senjatanya." Kedua prajurit itu mendongak dan melihat bahwa warna di belakang orang yang masuk berubah dalam sekejap. Mereka menegakkan tubuh dan berkata dengan keras, "Ya, Pak." Lin Yu juga menoleh untuk melihat, dan sedikit terkejut ketika dia melihat pengunjung itu, ternyata itu adalah Chu Xilian. "Oke, Tuan, dia baik-baik saja, dan temannya pasti baik-baik saja. Saya akan menjamin dia dan Anda bisa ikut." Chu Xilian berkata dengan suara yang dalam kepada kedua tentara itu. "Ya, Pak." Kedua tentara itu kembali memberi hormat, lalu dengan cepat meletakkan senjata dan mundur ke samping. "Jiarong, jangan dimasukkan ke dalam hatimu, mereka juga mengikuti perintah." Chu Xilian menjelaskan kepada Lin Yu sambil tersenyum. "Aku tahu, terima kasih Paman Chu. Paman Chu baik-baik saja akhir-akhir ini." Lin Yu tersenyum dan menyapa Chu Xilian, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak berharap Chu Xilian berdiri dan membantunya. "Anda tahu, dia dan keluarga Chu telah bersaing secara diam-diam. Saya harus mengatakan bahwa Chu Xilian ini memang rubah tua." "Oke, terima kasih kepada keponakan saya, tidak apa-apa." Chu Xi bergabung dengan Lin Yu sambil tersenyum. "Tuan Ho, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Pada saat ini, suara lembut datang dari belakang Chu Xilian. Lin Yu mendongak dan tidak bisa menahan tertegun, melihat bahwa yang berdiri di belakang Chu Xilian adalah Chu Yunwei, yang sudah lama tidak dia lihat. "Saya melihat Chu Yunwei secara khusus mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan elegan untuk acara hari ini. Wajahnya masih bersih dan cantik, seperti orang dalam lukisan, tetapi wajahnya sedikit kurus dan pucat, yang menunjukkan bahwa dia tidak bersenang-senang selama periode ini." "Aku baik-baik saja akhir-akhir ini, tapi tampaknya Nona Chu tidak baik-baik saja." Lin Yu berkata dengan hati yang lembut, dan berkata dengan sedikit kesedihan, beberapa simpati untuk Chu Yunwei, yang lahir di keluarga besar. Meskipun dia menikmati kemuliaan dan kekayaan, tetapi dia bahkan tidak memiliki kebebasan paling dasar dari semua orang. Betapa menyedihkannya itu.
Hehe, Jiarong, apa yang kamu katakan salah? Putriku secara alami manja, bagaimana dia bisa dianiaya? Kata Chu Xilian sambil tersenyum, lalu menyipitkan matanya dan bertanya, ngomong-ngomong, aku mendengar Doxi berbicara tentang kegiatan penggalangan dana ini. Dia selalu menganggapmu sebagai pesaing utamanya, tetapi dia tidak menyangka kamu datang ke sini kali ini. Atas nama perusahaan manapun di bawah payungnya, hanya atas nama Anda. Lin Yu tersenyum tipis, dan berkata, Paman Chu, penggalangan dana ini untuk para martir dari hati, bukan untuk perbandingan. Ya, keponakan benar. Warna kulit Chu Xilian sedikit berubah, dan dia merasa sedikit malu, dan berkata sambil tersenyum, alasan utamanya adalah tidak ditetapkan bahwa perwakilan perusahaan dengan sumbangan paling banyak dapat naik ke panggung untuk berbicara. Di hadapan begitu banyak orang terkemuka, saya pikir Yunxi tidak pantas untuk berbicara, tetapi saya tetap berpikir Anda harus naik. Keponakan yang berbudi luhur adalah yang paling cocok untuk berbicara dalam kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, saya masih berharap sumbangan keponakan saya dapat melebihi Yunxi dan berbicara sebagai perwakilan. Apa yang dia katakan terdengar seperti dia memuji Lin Yu, tetapi dia sebenarnya memprovokasi Lin Yu untuk putranya. Dia sudah memahami hubungan antagonis antara grup Yunxi dan grup Li di bawah putranya, dan dia secara alami ingin mendukung putranya. Selain itu, terakhir kali Lin Yu membuat skandal wajah keluarga Chu pada saat Raja Dewa Ding, dia menyimpan dendam di dalam hatinya, dan ingin menemukan kesempatan untuk memperbaiki Lin Yu. Chu Yunxi sangat percaya diri karena dukungan dari dokter misterius kali ini. Dia telah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa tidak peduli berapa banyak Li Group menawar kali ini, itu akan membanjiri Li Group. Faktanya, Chu Yunxi telah mengetahui situasi keuangan grup Li sejak lama, jadi dia berani mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Jadi Chu Xilian sebenarnya ingin merangsang Lin Yu, sehingga Lin Yu dan kelompok Li juga akan berdarah kali ini. Lin Yu tidak tergerak, dan tersenyum pada Chu Xilian dan berkata, Paman Chu, kami di sini untuk melihat para martir kali ini. Ngomong-ngomong, kami tidak di sini untuk pamer. Karena anakmu sangat ingin pamer, saya sarankan dia bisa bergabung dengan tentara dan bertempur, dan ketika dia mati dalam pertempuran dan menjadi martir, semua orang akan datang untuk mengirimnya pergi. Lalu dia akan bisa pamer. Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengabaikannya lagi, dan pergi bersama Jiang Yan, Ye Qingmei dan yang lainnya. Chu Xilian hampir memuntahkan seteguk darah tua, dan menatap Lin Yu dengan getir sialan, bocah kecil ini berbicara begitu buruk. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.